Hai guys, ketemu lagi di Pergi Seru, channel wisata yang bakal ngajak kamu seseruan. Kali ini aku akan ngajak kamu ke Coconut Lodge, yaitu salah satu resort yang ada di Jepara, Jawa Tengah. Pemiliknya namanya Mr. Alain. Dia orang Belgia, tapi udah lama tinggal di Indonesia. Dia juga fasih berbahasa Indonesia loh guys. Kalau dari arah Semarang, kamu bisa ambil tol arah Gayam Sari atau Purwodadi atau Surabaya. Lalu lanjut arah Tanjung Mas Rondo, exit, lalu ambil arah putar balik ke Demak. Nah, sekarang aku udah sampai nih di jalan menuju Coconut Lodge. View-nya semuanya air di kanan dan kiri. Di sini daerah pantai, namanya itu Pantai Pungkruk. Nah, itu ada tulisannya Pantai Pungkruk. Karena di Jepara ini kan pantainya bukan cuma satu ya, tapi ada banyak. Nah, salah satunya ini namanya Pantai Pungkruk. Nah, sekarang udah mulai deket ke Coconut Lodge, tapi jalannya mulai mengecil guys. Jadi kalau misalnya ketemu mobil lain, waduh lumayan juga tuh ya. Jadi kalau kesini bawa mobil yang agak lebar, terus papasan dengan mobil lain harus ekstra hati-hati. Makin kesini ternyata pantainya kelihatan makin keren guys. Pasirnya juga bersih, nggak ada sampah. Tuh lihat tuh. Kayaknya seru juga di situ, ada tempat duduknya buat nongkrong-nongkrong. Ih, kayaknya seru deh. Udah gak sabar nih main di pantai. Nah, akhirnya sampai juga deh di Coconut Lodge. Aku menuju lobby nih. View-nya keren banget di sini, pokoknya estetik deh. Sekarang waktunya check-in. Aku tuh udah booking dari jauh-jauh hari, soalnya ini kan peak season. Takutnya nggak dapet kamar gitu. Di sini batas check-innya jam 12, terus batas check-outnya jam 13.30. Sekarang kita menuju ke private pool villa. Jadi di villa ini ada 2 kamar. Di depannya ada kolam yang khusus hanya bisa dipakai oleh penyewa aja. Buat yang bawa anak kecil nggak usah khawatir, karena kolam ini ada yang nggak terlalu dalam, khusus buat anak-anak dan juga ada yang buat dewasa. Nah, sekarang kita lihat kamarnya yuk. Kalau menurutku sih ini kamarnya estetik banget. Di sini ada TV, kulkas, teko pemanas air. Terus yang paling seru itu di depan tempat tidur ada sofa yang super gede. Jadi kalau ada yang mau tidur di situ juga bisa kalau nggak mau pakai extra bed. Nah, kalau untuk pintu kamar mandi ini agak unik. Jadi bagian atas dan bawah itu terbuka. Jadi kayak pintu koboi gitu. Ada shower panas dingin, sabun, shampoo, dan lain-lain, dan disediakan handuk juga. View di depan kamar kayak gini. Kalau ada yang mau ngerokok, nggak boleh di dalam kamar karena bakalan kena denda 500.000. Jadi kalau ada yang mau ngerokok, boleh di luar aja. Posisi kamar kedua ada di sebelah situ ya. Dari kamar juga bisa pesan makanan, biasanya pakai WhatsApp. Ada pasta, sandwich, nasi goreng, dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat ke business room ya. Buat yang penasaran, berapa sih rate kamar yang ada di sini? Aku kasih tahu ya. Untuk season menjelang tahun baru ini, rate-nya untuk private pool yang tadi 4 juta. Terus business room 1 juta rate-nya. Saran aku sih kalau mau nginep di sini cari waktu yang bukan tanggal merah. Karena untuk tanggal merah yaitu tanggal 24 sampai 25 Desember, rate yang untuk business room ada di rate 1,3 juta dan private pool villa itu rate-nya 5 juta. Untuk malam tahun baru, business room rate-nya 1,3 juta dan private pool villa lebih mahal lagi yaitu 6 juta.
Nah, sekarang kita udah sampai di business room. Di dalamnya kayak gini, ada heater air panas dan lain-lain. Ada bed ukuran king size. Nggak ada TV tapi tetap cukup nyaman. Nuansa kamar mandinya menurut aku klasik banget. Dilihat dari lantai dan temboknya, motifnya seru banget nih. Di dalamnya juga ada shower, handuk, sabun, dan lain-lain. Dan uniknya kamar mandi ini nggak punya pintu guys. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau mau mandi. View di depan kamar ini bentangan sawah. Jadi memang cocok buat kamu yang cari tempat yang sepi, jauh dari hiruk pikuk kota besar. Oh ya, kalau kalian misalnya mau cari makan, selain dari menu di hotel ini, kalian juga bisa cari di tempat lain di sekitar sini. Sebelum sampai ke resort ini, kebetulan kita juga mampir ke salah satu rumah makan namanya Rumah Makan Bu Sri. Rumah makan ini recommended banget deh. Nanti aku bakalan cerita ya. Dan ternyata di atas ada ruangan buat main biliar. Jadi kalau kalian yang suka main biliar bareng-bareng, bisa main di sini. Nah, lanjut ya tentang rumah makan Bu Sri tadi. Tempatnya sih sederhana guys, tapi makanannya rasanya enak banget. Jadi kita bisa pilih dulu ikan segar yang akan kita makan. Rasanya semuanya fresh dan bumbunya juga enak banget. Saran aku sih sebelum sampai resort kita udah makan siang duluan. Jadi udah nggak ribet lagi mikirin mau makan apa siang itu. Soalnya kalau pas check-in kan kita pasti udah ribet ngurusin barang-barang mau masuk ke kamar kan. Dan tentunya harganya juga lebih hemat daripada di sini. Sekarang kita mau melewati kolam renang yang bisa dipakai oleh seluruh tamu yang ada di resort ini. Jadi bukan private untuk yang ini ya. Nah, pasti udah nggak sabar kan mau lihat pantainya itu mana sih? Yuk kita ke sana. Jalan menuju pantai itu seperti ini. Jadi di dekat kolam renang, terus kita harus melewati resto. Restonya ini keren banget guys. Jadi ternyata pantainya itu deket banget dari resort. Udah nggak usah jauh-jauh, tinggal jalan bentar aja. Udah langsung kelihatan deh itu pantainya. Jadi bisa dibilang kalau nginep di sini tuh bukan cuman private pool aja yang kita dapat, tapi juga dapat private beach. Kenapa private beach? Karena kalau kita main di area pantai di sini, kita nggak perlu bayar lagi. Kalau di area pantai yang lain selain di resort ini, kita harus bayar. Besok kita bakalan main di pantai ya. Sekarang kita mau lihat resto dulu yuk. Restonya itu outdoor dengan vibes tropis ala-ala Bali gitu. Nanti malam aku mau makan di sini bareng keluarga besar. Soalnya udah kecapean dan udah keenakan kayaknya di sini. Jadi mau makan di sini aja. Nanti aku kasih bocorannya ya, menunya apa aja, terus harganya juga berapa. Oke? Nah, ini ada resto satu lagi, letaknya persis di sebelah kolam renang yang bisa buat umum tadi. Di pinggir resto ada tempat duduk yang bentuknya bulat-bulat gitu. Jadi kita bisa makan minum sambil berenang di situ. Kalau malam view-nya keren gini nih. Nah, di sini juga ada tempat fitness. Tapi karena aku nggak masuk ke situ, jadi aku nggak bisa ngasih tahu kalian ya. Pokoknya tempatnya di situ. Sekarang kita lihat suasana pantai yuk. Lihat deh pantainya. Kayaknya kalau udah di sini nggak mau pulang lagi deh. Soalnya vibe-nya asik banget. Pantainya tuh cantik banget dan bersih banget. Terus di sini juga banyak gazebo buat tempat nongkrong. Terus kalau udah mulai sore, lampunya udah mulai dinyalain, jadi tambah cantik deh gazebonya. Di sini tempatnya juga kids friendly, jadi aman buat anak-anak. Nah, sekarang aku mau siap-siap makan malam di resto bareng keluarga besar. Kita sengaja pilih resto yang dekat pantai karena orangnya cukup banyak. Sambil menikmati angin pantai yang sepoi-sepoi. Ini awalnya beberapa meja terpisah, terus kita request buat dijadiin satu karena orangnya banyak. Nah, buat yang penasaran menu dan harganya di sini, yuk aku kasih tahu.
Mulai dari minumannya dulu ya. Ada orange juice 35.000, cappuccino 40.000. Terus ada juga nasi goreng dan mie goreng itu 65.000, spaghetti 70.000. Terus ada iga bakar madu 90.000. Pagi harinya sebelum breakfast, kita main di pantai. Sengaja pagi-pagi supaya nggak terlalu panas. Suasana pagi di pantai ini asik banget. Pantainya juga bersih, terus cocok juga buat anak-anak. Jadi mereka bisa main sepuasnya. Tapi tentunya tetap dalam pengawasan orang dewasa ya. Awalnya sih pengen breakfast di pinggir pantai sambil duduk terus menikmati pemandangan. Tapi sayangnya hujan guys, jadi kita pindah breakfastnya di resto yang kemarin kita makan itu. Seperti biasa, untuk tarif kamar itu udah termasuk breakfast, tapi di sini breakfast itu bukan buffet, jadi udah ada pilihannya. Minumnya bisa pilih teh atau kopi, terus ada juga juice of the day, kebetulan dapatnya jus semangka. Terus ada fruit platter juga, makanannya ada nasi goreng, mie goreng, terus ada brown bread. Ada juga omelet dan cornflake buat anak-anak. Segini dulu review dari aku. Moga-moga bisa jadi salah satu referensi kamu yang mau cari tempat staycation yang seru. Bye-bye!